Halo, ketemu lagi dengan saya Kusindarto. Saya sedang di depan halaman atau di depan gedung Bentara Budaya Yogyakarta, mau nonton pameran yang bertajuk kuratorial Susuh Angin. Apa itu Susuh Angin? Yuk nonton yuk. Oke, saya masuk ke ruangan utama. Ini ada puluhan karya dipajang. Ada teksnya, Susuh Angin. Kemudian ada masnya yang lagi jaga. Halo mas. Terus ini ada puluhan karya yang dipajang. Dan ini namanya adalah Blawong. Ya, ini adalah pameran Blawong. Blawong ini dari kata atau secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu blabak dan wong. Dari wowong. Awalnya adalah blawung atau blabak wowong. Jadi adalah blabak atau papan, tempat untuk menempatkan wowong, kawung. Duwung. Duwung itu adalah bahasa atau ya kata kromo untuk keris. Jadi ini adalah papan untuk menempatkan keris sebagai bagian kelengkapan koleksi keris. Jadi kita bisa lihat di sini ada lubangnya. Lubang ini adalah untuk menempatkan tali atau pengikat yang kemudian kerisnya ditempatkan di antara tali itu. Nanti kita akan lihat di sini. Nah, koleksi ini menarik karena di situ sangat konsisten bentuknya. Dan ini biasanya memang ada atau dibuat di kawasan-kawasan di Jawa Timur atau di luar dua daerah penting yang dianggap sebagai Vorsten Landen atau pemilik keraton, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Nah, ini kebutuhan untuk membuat Blawong ini adalah kebutuhan yang didasarkan adalah pada persoalan mental. Apa itu? Begini. Orang-orang di luar Yogyakarta dan Surakarta ini, orang banyak membuat Blawong ini, biasanya di Jawa Timur, Bojonegoro, Tuban, ya sekitar Jawa Timur itu, mereka menempatkan keris itu di rumahnya dan diperlihatkan pada para tetamunya, biasanya secara langsung gitu. Jadi itu adalah bagian dari pride mereka, kebanggaan mereka untuk memamerkan keris langsung di hadapan tamunya, ditempatkan di ruang tamu, ditempatkan yang langsung bisa tereksibisi di hadapan tetamunya. Nah, ini berbeda dengan mental orang Jogja dan Solo yang menempatkan koleksi kerisnya atau duwungnya itu di tempat yang relatif tersembunyi, yaitu di biasanya atau antara lain di lemari, entah lemari kaca. Dulu mungkin belum ada kaca, jadi lemari yang tertutup karena keris adalah koleksi yang sifatnya private dan mereka percaya ada kekuatan lebih, kekuatan goib yang ada di dalam, yang dibawa oleh keris, yang mungkin akan pudar kekuatannya kalau ada tamu yang juga punya kekuatan untuk menyedot kekuatan dalam keris itu. Itu sih cerita kira-kira seperti itu. Makanya tradisi membuat Blawong tidak cukup populer di Yogyakarta dan Solo, yang sebetulnya adalah daerah penghasil keris, daerah orang-orang para kolektor keris. Nah, kembali ke soal Blawong.
belabak duwong atau belabak duwung ini menarik karena ada standar yang kurang lebih sama, bentuknya seperti perisai seperti ini, ketebalannya sekitar 1 atau 2 cm, bahkan mungkin ada beberapa yang untuk kasus tertentu lebih. Kemudian kanan kirinya sekitar 30 atau 40 cm dan tingginya antara 40 sampai 1 meter. Nah, seperti ini. Dan kemudian para seniman pembuat blawong ini mengukir atau membuat semacam gambar ilustrasi yang relatif berbeda-beda satu sama lain. Makanya mungkin juga tidak sepenuhnya bisa disebut sebagai sebuah kerajinan atau mereka adalah pengrajin, bukan, tetapi karena berbeda-beda mereka punya taste atau selera seni tersendiri, makanya layak untuk bisa disebut sebagai seniman blawong para pembuatnya. Nah, ini beberapa contoh yang digelar dengan sangat menarik, lengkap juga, motifnya hampir tidak ada yang sama satu sama lain, semuanya berbeda-beda, dan ini menjadi kekuatan dari pameran ini. Ini contoh blawong yang tebal, saya kira. Ini ya hampir 3 cm. Ini motifnya seperti ini. Ini kayaknya salah satu karya yang paling bagus, makanya ditempatkan di bagian utama di gedung pameran ini. Yuk kita lihat berikutnya. Ini karya yang saya kira kalau lihat motifnya dan finishing dari visualnya bagus juga. Judulnya Catur Tunggal. Ini judulnya 4 Kelir. Memang seolah-olah menggambarkan 2 atau 4 kelir. 1, 2, 3, 4 dari bawah ke atas. Nah, saya katakan tadi ada lubang untuk menempatkan tali pengikat dari keris yang akan dipajang di sini. Ini ada lubangnya, kemudian ada tali pengikatnya, dan nanti keris atau duwung itu akan ditempatkan di sini. Ini salah satu blawong yang juga bagus secara visual. Keren ini. Pewarnaannya yang klasik. Ini juga, ukiran-ukirannya unik. Ini berjudul Kresna dan Arjuna. Lalu kita akan masuk ke bagian yang lebih menjelaskan fungsi dari blawong atau blabak duwung atau papan duwung. Nah, ini dia. Ini contoh konkretnya bagaimana keris atau duwung itu ditempatkan di blawong. Ini judulnya Panji Anggreni. Nah, ini bentuk blawongnya, dan kemudian ini kerisnya atau duwungnya ditempatkan di atasnya. Ada tali pengikat, ini senar pengikat yang mengikat, yang muncul dari 2 lubang di belakangnya. Kita bisa lihat yang lagi. Nah, ini juga, ini bagus banget blawongnya.
dengan warna biru, merah, kuning yang kusam, yang semuanya juga sudah pudar, tetapi justru nilai artistiknya muncul di situ. Ini keris terpajang di sini, ada kawat pengikat di sini yang terhubung oleh lubang di belakangnya. Ini juga, ini mungkin termasuk apa ini, keris lurus atau tombak ini. Ini ditempatkan di Pelawong juga, ada tokoh Petro Udut atau Petro yang merokok. Unik. Nah, ini ada deretan lain lagi, karya-karya koleksi dari Duwung yang lain, yang tidak kalah artistiknya, unik. Sudah mulai pudar karena usia, tetapi tetap menampilkan citra estetik dari masing-masing karya Pelawong ini. Ini bagian akhir dari koleksi yang dipamerkan. Ini juga sama. Ini ukiran yang timbul dari papan. Oh iya, rata-rata atau hampir semuanya adalah jati, kayu jati yang dipakai untuk membuat Pelawong ini. Kayu jati jelas di Jawa adalah jenis kayu yang paling bagus, paling tahan waktu, tahan usia. Jadi dia sangat awet, kuat, atau pengkuh, cocok untuk koleksi barang mahal seperti duwung atau keris. Ini, beginilah koleksi dari pameran duwung ini atau Pelawong ini, yang disusun tampaknya oleh kurator di Bentara Budaya, yaitu Mas Hermano. Ini sebagai kelengkapan pameran, ada deretan wayang-wayang kayu, ya bukan wayang kulit, tapi wayang kayu, menarik. Oke, saya kira cukup. Kita akan kembali. Ini salah satu contoh karya yang juga tidak kalah artistiknya dalam pameran Pelawong atau Blabag Duwung ini. Ini citra wayang Yudhistira.